Halo, balik lagi dengan Rizky. Jadi kali ini kita akan requestkan beberapa audiens saya di YouTube. Jadi ini ada yang komen, tolong request Harum ya. Oke, dia udah subscribe. Jadi kemarin mungkin beberapa waktu yang lalu saya udah pernah bahas terkait emiten ini. Tapi saat ini saya bahas lagi karena udah masuk di 2023 ya. Jadi mengingat ada beberapa berita yang sudah saya coba buka ini karena di sini ada dia itu Harum itu banting setir ke nikel ya. Di sini ada indikasi kalau Harum itu akan fokus ke nikel kedepannya. Jadi ini juga ada informasi juga kalau dia ada bukukan laba bersih sekitar 306% pada 2022. Oke, lalu gimana prospek untuk saham Harum ini? Kita akan coba analisakan terlebih dahulu. Oke, ini adalah Harum ya. Kalau kita cek secara season, di bulan Mei memang turun tajam. Di bulan Juni juga kemungkinan pasti turun tajam mengingat probabilitasnya cuma 25%. Jadi dia mulai bangkit lagi di bulan Juni ke atas. Ya, ini kalau secara season. Tapi kalau secara finansial, kita secara laporan keuangan, kita akan coba cek dulu mulai dari income statement. Income statement untuk kuartal ini memang ada penurunan yang cukup dalam. Kuartal 3 2022 ke kuartal 4 2022. Turunnya nggak main-main ya. Dari angka 5,8 ya 5,08 menjadi 3,39. Turunnya jauh banget. Kita nggak tahu ya karena apa prospeknya, mungkin dia lagi fokus yang lain. Tapi kalau kita lihat secara laporan keuangan yang lain, nggak ada hal yang cukup bisa kita simak karena angkanya ya average, mungkin karena di income statementnya aja yang lagi nggak bagus. Lalu di laba bersih tahun berjalannya juga menurun, yang ini naik terus, tiba-tiba ini langsung drop ke bawah. Bahkan ini hampir sama dengan kuartal ke 1 ya. Lalu kalau berikutnya ada earning per share juga. Earning per share ini turunnya lumayan dalam banget. Kuartal 1 naik tinggi, lalu sudah ada indikasi bahwa dia turun jauh di kuartal kedua, 3 dan 4. Kemudian yaitu PE ratio. PE ratio ini juga naiknya angkanya tinggi ya. Berarti indikasinya dia itu lagi mahal terhadap income statementnya. Ya, income statementnya dia turun tapi PE ratio dia naik. Ini juga nggak bagus ketika kita mau beli saat ini berdasarkan fundamental. Lalu secara balance sheet di sini kita bisa melihat ya ada poin plusnya, yaitu di bagian ini price book value-nya semakin turun, ini berarti harganya semakin murah. Dan debt equity ratio-nya ini sangat bagus sekali, dia mendekati angka 0, bukan mendekati lagi tapi sudah 0. Jadi debt to equity ratio atau rasio terhadap ekuitas terhadap hutang itu 0. Jadi dia istilahnya itu hutangnya nggak ada sama sekali terhadap dibandingkan dengan rasio ekuitasnya. Oke, secara fundamental memang nggak bagus untuk beberapa poin, tapi kita bisa acungi jempol untuk poin debt equity ratio sama price book value. Oke, lalu berikutnya yang terakhir kita akan cek berdasarkan teknikal. Oke, lalu ini untuk teknikalnya ya, untuk Harum. Saya udah beberapa marking ini. Di sini dia turun terus, dia udah lewati support di bawah ini ya. Ini ada poin penting di sini. Ini ada support kuat. Dia udah di break. Ya. Dia udah di break, lalu dia lanjut turun, kemungkinan dia akan melanjutkan ke sisi sini. Jadi kalau dia break zone ini, ya kemungkinan dia bakal terjun lebih jauh lagi, mengambil liquidity yang di bawah ini, mengambil zone di bawah ini di angka 815. Ya, 815 berarti saham Harum ini sangat murah sekali pada saat mungkin bulan Juni akhir ya. Karena kalau kita lihat secara season, dia paling rendah probabilitasnya mungkin di minggu keempat atau minggu ketiga bulan Juni. Karena ini turun terus dia. Kalau misalkan ini break lagi ya, dia pasti turun ke sini yang lebih jauh di sini.
Tapi saya rasa nggak sampai segini ya, nggak sampai segini karena ini di harga 21 Desember 2020 karena di harga Covid dulu. Lalu dia naik sini, ini harga Covid juga. Terus sideways lama, terus dia akhirnya naik dan masuk di awal 31 Januari dia udah mulai tinggi hingga menyentuh tinggi sekali di 18 April 2022 sampai akhirnya turun terus. Oke, jadi terkait analisa saya ini bisa kita cermati di minggu keempat atau minggu ketiga bulan Juni ya. Kita lihat harganya sampai sejauh mana dia. Ini saya markup dulu seperti ini. Oke, jadi ada dua versi nanti kalau misalkan di pada saat zone ini apakah dia naik atau dia turun. Tunggu candle polanya agar kita bisa masuk lebih banyak lagi ya di saham Harum ini. Oke, jadi mungkin sekian tentang analisa saham Harum. Mungkin kalian kalau butuh request saham silahkan drop di kolom komentar. Apabila kalian ingin join Telegram saya, feel to free untuk join ya. Ini saya tunjukkan. Jadi ini adalah channel Telegram saya yang saya bahas terus, analisa terus. Ini ada beberapa edukasi juga, beberapa mapping juga. Boleh. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, mungkin sekian dari saya undur diri, sampai jumpa.